Kita lagi bepergian ke masa lalu sekarang. Dulu ini sulit. Kita terbang melintasi abad pertengahan, peradaban manusia yang pertama, nenek moyang purba dari manusia pertama, dinosaurus, hewan darat pertama, makhluk laut purba, dan seterusnya menuju ke awal semua masa. Dan itu dia, nebula ini adalah tata surya kita. Saat ini baru berupa awan debu warna-warni yang tersusun atas hidrogen dan helium yang berputar-putar. Awan ini sudah mulai menyusut dan makin padat. Ada teori bahwa telah terjadi sejumlah ledakan supernova di dekat nebula kita. Gelombang kejutnya menekan nebula dari berbagai sisi, sampai pusat awan itu jadi terlalu berat. Bobot luar biasa besar menekannya, dan reaksi berantai nuklir terbentuk di bagian tengah awan ini. Ini bikin awan memanas dan bercahaya. Dengan segera, awan berubah bentuk jadi sebuah bola padat dan begitulah terbentuknya matahari kita. Ini terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Planet kita belum ada. Adanya cuma sebuah cakram debu dan puing-puing ruang angkasa yang mengorbit matahari muda itu. Puing-puing ini berangsur-angsur bergabung dan jadi makin berat. Yuk, kita lihat bagian pusat dari tumpukan asteroid ini. Bobot total puing-puing itu menekan area tengah begitu kuat hingga sebuah inti logam terbentuk di sana. Tekanan yang sangat besar bikin inti memanas dan suhu di pusat bumi muda hampir mencapai 6.000 derajat Celcius. Dan di sekeliling inti yang padat terdapat cairan. Inti yang padat ini membentuk medan magnet planet kita. Sekarang, saat radiasi dari matahari dan angin matahari mencapai bumi, ia menabrak perisai, yakni medan magnet kita. Sejauh ini, planet kita menyala dan bentuknya mirip bola lava. Tapi bumi mulai jadi dingin dan membentuk kerak yang padat. Pada saat ini, sebuah protoplanet lain muncul di ufuk. Tampilannya mirip asteroid seukuran Mars. Dan kepingan puing besar ini terbang ke arah kita. Objek ini menabrak bumi muda pada sudut tertentu hingga mengoyak sebagian bumi. Puing itu sendiri pecah jadi beberapa keping dan berhenti di dalam orbit kita. Setelah sekian lama, semua puing ini bersatu membentuk bulan. Akibat tabrakan ini, bumi mulai berputar terlalu cepat. Sehari sekarang berlangsung selama 5 jam, bukan 24 jam kayak biasanya. Tapi bulan cukup berat buat memperlambat rotasi planet kita dengan gravitasinya. Sekarang, tampang bumi nggak kayak tempat yang ramah huni. Gaya gravitasi bulan menembus jauh ke dalam bumi dan memicu lebih banyak aktivitas vulkanik. Meteorit juga terus-menerus jatuh di sini, menyebabkan ledakan yang sering terjadi di permukaan bumi. Gas yang keluar dari gunung-gunung berapi membentuk atmosfer kita. Es yang dibawa oleh meteorit ke planet kita menguap. Uapnya naik dan berubah menjadi hujan. Air hujan ini jatuh ke permukaan bumi, mendinginkan lava panas dan membentuk danau-danau serta sungai-sungai pertama. Selama beberapa ratus juta tahun ke depan, bumi mirip permukaan Venus. Bumi masih berupa tempat tanpa kehidupan dengan banyak gunung berapi, hujan asam, dan tidak ada oksigen untuk bernapas. Matahari belum seterang sekarang, ditambah sinar matahari hampir nggak bisa menembus bertonton abu vulkanik di atmosfer. Tapi sekitar 3,7 miliar tahun lalu, kehidupan pertama muncul di sini dalam bentuk organisme bersel satu yang nggak butuh oksigen. Organisme ini muncul di bagian-bagian laut yang dangkal dan hangat di dekat pesisir. Bakteri ini berkuasa di bumi hampir selama 2 miliar tahun selama era Archean. Organisme ini meninggalkan stromatolith. Ini adalah pilar-pilar batu di dasar perairan hangat. Pilar-pilar ini adalah produk organisme dan bakteri sederhana. Bakteri ini berevolusi sampai mampu berfotosintesis. Bakteri mulai menghasilkan oksigen dengan menyerap energi sinar matahari. Awalnya, oksigen ini dipakai untuk mengoksidasi batuan, tapi kemudian kelebihan oksigen mulai mengisi atmosfer. Selain itu, pada saat ini, ganggang pertama muncul, yang juga menghasilkan oksigen. Kejadian ini disebut peristiwa oksigenasi besar. Bagus juga namanya, yang bikin hampir semua organisme lenyap dari muka bumi. Bagi organisme sederhana, oksigen itu beracun, dan sisa-sisa bakteri serta mikroorganisme tenggelam ke dasar lautan. Berjuta-juta tahun kemudian, sisa-sisa ini akan didaur ulang, dan di bawah tekanan air serta kerak bumi yang sangat besar, semua itu akan berubah jadi minyak. Era Archean berakhir dengan bencana sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Di saat yang sama, berbagai benua terbentuk di bumi, yang nantinya akan hanyut di lautan dunia kayak puzzle dan membentuk sebuah super benua.
Tapi untuk sekarang, metana dan karbon dioksida masih menjadi sebagian besar penyusun atmosfer. Kedua gas itu menyebabkan efek rumah kaca dan naiknya suhu di bumi. Tapi kemudian oksigen menghentikan efek rumah kaca dan suhu di atas planet kita turun. Dimulailah zaman es yang disebut glasiasi Huron dan berlangsung dari 2,4 sampai 2,1 miliar tahun lalu. Ilmuwan berspekulasi bahwa planet kita hampir seluruhnya tertutup es pada saat itu, bahkan di khatulistiwa yang panas. Ini adalah perubahan besar, mengingat 2 miliar tahun lalu, planet kita masih kayak bola lava, tapi sekarang kayak balok es. Bumi pada periode glasiasi Huron lebih mirip Europa, satelit Jupiter. Di sana juga terdapat kerak es tebal, dan di bawahnya ada lautan cair yang dipanaskan oleh intinya. Evolusi matahari menyelamatkan planet kita. Sejak terbentuk 4,5 miliar tahun lalu, matahari makin besar dan makin panas. Jadi, setelah 300 juta tahun zaman es, bumi mulai menghangat. Tapi hampir semua kehidupan di sana telah punah dan evolusi harus berulang lagi. Sekitar 1 miliar tahun lalu, semua benua planet kita menyatu dalam satu super benua hipotesis, yaitu Rodinia, dan seluruh lautan membentuk satu samudera luas, Mirovia. 750 juta tahun lalu, benua itu pecah, dan pecahan-pecahan tanah besar mulai hanyut di atas planet ini. Tumbuh-tumbuhan kompleks dan mikroorganisme multisel muncul pada masa ini. Bukan cuma ganggang, spons, dan fungi yang menghuni laut. Ini adalah Sprigina, sejenis cacing seukuran jari manusia. Kita punya sisa-sisa hewan ini yang umurnya paling tidak sekitar 550 juta tahun. 541 juta tahun lalu, dimulailah Eon Phanerozoikum. Peristiwa utama di masa itu adalah letusan Kambrium. Kehidupan mulai berkembang di bumi, dan sejumlah besar organisme hidup beragam jenis muncul. Moluska dan Echinodermata, seperti bintang laut dan bulu babi, muncul. Organisme hidup berevolusi menjadi bukan cuma punya rangka dalam, tapi juga rangka luar, kayak Trilobita. Sebagian makhluk ini bisa mencapai panjang 1 meter. Tempurung pelindungnya mengindikasikan bahwa ada predator di lautan. Rantai makanan mulai terbentuk pada masa itu. Di saat yang sama, benua-benua yang hanyut itu menyatu lagi. Bentuk super benua yang ini beda dan diberi nama Pannotia. Kemudian, benua-benua ini akan hanyut lagi dan mulai saling bertabrakan. Ini menyebabkan terbentuknya rangkaian pegunungan. Lalu, benua-benua itu menyatu lagi untuk terakhir kali dan membentuk super benua raksasa, Pangea, sekitar 335 juta tahun lalu. Di sini, kita mulai bisa ngelihat garis luar berbagai benua modern kayak Afrika, Amerika Utara dan Selatan, Australia, dan Eurasia. Salah satu makhluk laut terbesar sepanjang sejarah, Dunkleosteus, muncul. Sebagiannya bisa sepanjang bus sekolah dan seberat mobil SUV besar. Daratan beriklim hangat dan lembab. Ini mendorong paku-pakuan dan tumbuhan lain tumbuh lebih pesat. Sebagian di antaranya bisa setinggi bangunan 3 lantai. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah bumi, beberapa hewan ninggalin laut serta berpindah ke darat, kayak Elgriner Peton dan Ichthyostega. Tapi awalnya, hewan-hewan itu cuma hidup di pesisir, sebab kulitnya belum beradaptasi terhadap sinar matahari yang konstan. Di samping itu, mereka juga mengalami masalah pernapasan. Hewan-hewan pertama di daratan punya insang dan juga paru-paru, tapi paru-paru mereka belum berkembang, jadi mereka harus kembali ke air. Jutaan tahun kemudian, hewan-hewan ini berevolusi jadi amfibi yang lebih maju. Meski ukurannya enggak lebih besar dari kadal biasa, mereka sudah bisa hidup di daratan sepenuhnya. Tapi kehidupan yang berkembang ini berakhir di zaman es baru. Gletser-gletser dari kutub pelan-pelan merembet ke khatulistiwa. Hewan-hewan belum siap menghadapi ini, dan kebanyakan enggak selamat dalam kepunahan ini. Tapi 290 juta tahun lalu, evolusi mengambil alih dan lebih banyak hewan darat yang sudah berevolusi mulai muncul. Berangsur-angsur, ukurannya bertambah besar, jumlahnya bertambah banyak, dan melahirkan berbagai spesies baru, kayak Scutosaurus dan Gorgonopses. Tapi periode ini juga nggak berlangsung lama. 40 juta tahun kemudian, akibat kejadian yang nggak diketahui, 95% dari jumlah organisme hidup di bumi punah. Ini bisa jadi disebabkan oleh meteorit raksasa atau naiknya aktivitas vulkanik. Ada juga sebuah hipotesis yang mengatakan penyebabnya bisa jadi karena pelepasan metana dari dasar laut.
Era Mesozoikum dimulai setelah kepunahan ini. Di era inilah dinosaurus yang kita kenal muncul dan membuka halaman baru dalam sejarah bumi. Bumi kita semakin melar, bobotnya bertambah 40.000 ton setiap tahun. Wajar dong ya, angka kelahiran kita kan terus meroket. Belum lagi gedung dan konstruksi baru makin menjamur. Menurutmu, kedua hal ini bikin planet kita makin berat ya? Tetot! Enggak lah. Fenomena ini justru disebabkan oleh materi dari luar angkasa yang jatuh ke permukaan bumi. Seringnya sih berupa debu, di dalamnya terkandung sisa-sisa materi pembentuk tata surya. Misalnya, materi dari benda langit yang telah gagal menjadi planet. Atau bisa juga berupa serpihan asteroid dan meteor yang melayang-layang tak tentu arah. Planet kita sudah seperti vakum cleaner jumbo yang menyedot semua partikel debu. Sumber tenaganya berasal dari gaya gravitasi. Tapi, menurut sebagian kalkulasi, massa total bumi termasuk atmosfer dan lautnya menyusut sekitar 50.000 metrik ton setiap tahun. Gas hidrogen dan helium memang ada di atmosfer bumi, tapi bobotnya sangat ringan. Akibatnya, gravitasi bumi nggak bisa menahannya. Gas hidrogen terlepas dari bumi hingga 3 kg setiap detik. Banyak juga ya, tapi bumi kita sangat berat. Agar semua gas ini keluar dari atmosfer, kita perlu nunggu sampai triliunan tahun. Inti bumi sangat mirip dengan reaktor nuklir raksasa yang terus-terusan aktif. Energinya perlahan ngedrop dan masanya juga menyusut. Bentuk planet kita nggak bulat sempurna, tapi lebih mirip seperti bola yang tertekan. Saat bumi berputar, gaya gravitasi bergerak menuju titik pusat, sedangkan gaya sentrifugalnya mengarah keluar. Karena sumbunya miring, gaya sentrifugal bumi nggak benar-benar melawan gravitasi. Gaya gravitasi juga menggerakkan sebagian bumi dan air ke ekuator hingga bentuknya menonjol. Bumi berdiameter 40.075 km. Bobotmu akan lebih berat saat kamu berada di kutub daripada di khatulistiwa. Kalau soal penurunan berat badan gini sih, Pluto adalah ahlinya. Badanmu yang seberat 68 kg di bumi akan turun menjadi 5 kg di permukaan Pluto. Tapi sebaiknya jangan mampir ke Jupiter ya. Berat badanmu di sana akan melar menjadi 160 kg. Planet kita saat ini berwarna hijau dan biru, tapi kemungkinan dulu berwarna ungu. Menurut perkiraan para ahli, mikroba purba telah mengambil sejumlah molekul lain untuk mengubah energi dari sinar matahari. Zat klorofil yang memberi warna hijau pada tumbuhan malah nggak terpakai, jadi kemungkinan warna ungunya berasal dari molekul tersebut. Bumi juga bermuatan listrik loh. Satu sambaran petir saja bisa memanaskan udara hingga lebih dari 27.760 derajat Celcius. Kalau sudah begini, udara akan langsung memuai lalu menciptakan gelombang kejut yang kita kenal sebagai guntur. Tiap menitnya, 6.000 petir berkilatan di seluruh dunia. Dan petir terpanjang pernah muncul di langit Brazil kurang lebih sepanjang 700 km. Studi terbaru telah membuktikan suhu inti bumi sepanas permukaan matahari, yaitu lebih dari 5.200 derajat Celcius. Tempat terkering di dunia adalah Gurun Atacama di Peru dan Chili. Kawasan tengahnya nggak pernah diguyur hujan, sementara tempat terdingin di seantero dunia tentu saja Antartika. Saat musim dingin, suhunya bisa turun sampai minus 73 derajat Celcius. Antartika juga merupakan gurun terbesar di dunia. Pasti kamu ngiranya kalau gurun selalu berupa hamparan padang pasir yang suhunya super ngebul. Bener kan? Padahal ada loh gurun pesisir subtropis yang berlokasi di kutub. Tanahnya tandus dan gak berselimut pasir, sehingga hewan dan tumbuhan sangat sulit hidup di situ. Sebagai samudra terluas di dunia, Pasifik menyelimuti bumi sekitar 207 juta kilometer persegi. Di dalamnya terdapat lebih dari setengah total air di bumi. Karena areanya sangat luas, seluruh daratan di dunia ini bisa muat dimasukkan ke dalamnya. Bumi pernah punya 2 bulan, menurut para ilmuwan sih gitu. Bulan yang kedua lebih kecil karena ukurannya cuma sepertiganya bulan yang sekarang. Bulan mini ini kemungkinan telah mengorbit planet kita sebelum menabrak bulan yang lebih besar. Karena itulah kedua sisi bulan kemudian kelihatan beda. Di bulan juga ada gempa loh. Kekuatannya memang gak seberapa sih kalau dibandingkan dengan gempa bumi, tapi tetap mampu menggetarkan permukaannya. Gempa bulan terjadi jauh di bawah permukaannya, terutama di sela-sela inti bulan dan permukaannya. Untuk mencari tahu rangkaian pegunungan terpanjang, kita perlu melihat jauh ke bawah Samudra Atlantik.
Rangkaian gunung berapi ini berada sekitar 5,5 km di atas dasar laut dan membentang sejauh 65.000 km. Bumi kita memang mantul abis ya. Umurnya sudah lebih dari 4,5 miliar tahun dan bahkan 10.000 kali lebih tua dari manusia. Tapi rupa bumi nggak serta-merta begini saat awal pembentukannya. Tanah yang kita pijak juga telah berubah-ubah. Siklusnya sudah ada sendiri, magma dari perut bumi terus naik lalu mengeras menjadi batu. Aktivitas tektonik kemudian membawa batu ini ke permukaan, lalu terjadilah erosi. Angin, air, dan kekuatan alam lain akan memecah batu dan mengubah wujudnya. Serpihan kecilnya terkubur, mengendap dan memadat menjadi sedimen, misalnya batu pasir. Kalau terkubur cukup dalam, batuan ini akan dipanaskan lalu berubah menjadi magma dan siklusnya terus berulang. Lazimnya, lava dan abu cuma keluar dari gunung berapi, tapi ada juga yang bisa menghasilkan kilatan petir. Pada tahun 2020 lalu, gunung berapi Taal yang jaraknya sekitar 63 km dari ibu kota Filipina Manila mulai menyemburkan asap dan abu ke udara. Di dalam kolom abu, serpihan batu saling bertabrakan, kemudian menghasilkan petir yang berkilatan. Kalau gunung bisa meletus, danau juga bisa meledak. Nios, Menun, dan Kifu terletak di atas gunung berapi sehingga di bawah permukaannya terdapat magma. Sebagian karbon dioksida terlepas ke danau ini kemudian bergerak menuju lapisan gas di dekat dasar danau. Fenomena ini memang jarang terjadi, tapi karbon dioksida bisa sewaktu-waktu meledak kemudian menghasilkan awan gas yang nyeremin seperti letusan gunung berapi. 70% dari permukaan bumi berupa lautan, tapi kita baru menjamah 5%-nya saja. Sekitar 300 juta tahun yang lalu, bumi kita cuma punya satu superbenua besar, Pangaea, dan satu samudra besar, Penthilassa. Terumbu karang merupakan struktur hidup terbesar yang kita punya. Organisme ini terdiri dari polip karang kecil yang saling menyatu, kemudian membentuk komunitas organisme sejati. Peranannya sangat penting bagi keberlangsungan seluruh ekosistem di bumi. Sebagian struktur terumbu karang juga bisa dilihat dari luar angkasa loh. Permukaan bumi nggak rata dan masanya juga nggak tersebar rata. Makanya, gravitasi bumi di berbagai tempat juga nggak sama. Teluk Hudson di Kanada punya anomali misterius. Gravitasi di sana lebih lemah daripada tempat lain di sekitarnya, dan menurut para ilmuwan sih, penyebabnya karena gletser yang mencair. Selama zaman es terakhir, wilayah ini diselimuti es, tapi sekarang semuanya sudah hilang. Sebetulnya planet kita belum benar-benar pulih dari beban es. Gravitasi berbanding lurus dengan massa, makanya gletser ini memperlihatkan jejaknya dengan membuat massa bumi ngedrop, yang kemudian gravitasinya juga ikut melemah. Sebagian organisme berubah menjadi ganas saat berada di luar angkasa tanpa gravitasi. Studi menunjukkan sejumlah bakteri seperti Salmonella bisa lebih membahayakan saat berada di luar angkasa. Tubuhnya jadi lebih kuat dan aktivitas terus berubah karena gravitasi di luar angkasa lemah. Skala rotasi bumi makin lama makin lambat. Saat planet kita terbentuk, satu hari cuma berlangsung 6 jam dan durasinya perlahan terus melambat. 620 juta tahun yang lalu, satu hari berlangsung selama 22 jam. Dan sekarang, kita punya waktu 24 jam dalam sehari. Meski begitu, durasinya bertambah sekitar 1,7 milidetik setiap abad. Penyebabnya tentu saja bulan. Satelit alami kita ini memperlambat rotasi bumi dengan pengaruh pasang surutnya. Saat bumi berputar, lengkung pasang surut laut di atas sumbu bulan dan bumi agak tertarik sehingga menghasilkan gaya yang menghambat rotasi bumi. Waktu kita pun menjadi lebih lama, tapi sebetulnya kita tetap perlu waktu sehari selama 24 jam. Mungkin durasi ini akan tetap begitu setelah selang waktu yang sangat lama. Meski kelihatannya sangat jauh di dalam sana, inti bumi cuma sedalam 3.000 km. Malahan lebih dekat dari jarak antara Chicago dan California. Gempa bumi terkuat pernah terjadi di Chili dengan kekuatan 9,5 magnitudo. Kalau gempa bumi sampai sekuat 12 magnitudo, planet kita bisa terbelah. Dan kalau gempa sedahsyat ini sampai terjadi, kerusakannya bisa sampai 700 km di bawah permukaan tanah dan dampaknya bisa dirasakan sampai ke pelosok dunia. Virus di bumi sekitar 100 juta kali lebih banyak dari jumlah bintang di alam semesta.
Bentuk awan sebetulnya nggak lembut. Objek cantik yang melayang-layang di langit ini bertugas membantu mengatur suhu bumi. Kalau semua tetesan air di dalam awan jatuh ke bumi, seluruh permukaan planet kita akan tertutup air. Meski jumlahnya terbilang sedikit, air ini bisa mempengaruhi cuaca dan iklim. Suhu global juga akan naik 7 derajat Celcius kalau nggak ada awan. Setelah melesat meninggalkan bumi, kamu menghentikan pesawat luar angkasamu di dekat bulan. Jarakmu sekitar 380.000 km dari planet asalmu, atau hampir 400 kali panjang Pulau Jawa. Kamu mulai mengambil palu dan pahat raksasa dengan lengan robot pesawat luar angkasamu. Setelah meletakkan pahat itu di kutub utara bumi, kamu mulai memukulnya dengan palu. Bumi pun langsung terbelah mirip kulit telur. Oh, ternyata di dalamnya ada planet lain. Namanya Theia. Planet ini tersembunyi di bawah bumi. Loh, kok bisa ada Theia di bawah sana? Kamu perlu merunut ke masa 4,5 miliar tahun yang lalu untuk mendapat jawabannya. Nebula yang indah ini akan jadi tata surya kita dalam waktu dekat. Debu warna-warni dan sejumlah puing luar angkasa perlahan mendekati pusatnya. Tak lama lagi, puing-puing misterius ini akan sangat berat dan padat. Suhunya di dalam objek raksasa ini juga terus naik. Setelah mencapai titik maksimum, rentetan reaksi nuklir langsung muncul. Beberapa detik kemudian, duar, terjadi ledakan dahsyat hingga gelombang kejutnya merambat menuju kegelapan. Bahkan, cahaya menyilaukan yang dihasilkan bisa teramati dari seberang galaksi Bima Sakti. Setelah debunya mulai bersih, cahaya benderang ini masih bersinar di pusat ledakan. Bintang yang baru lahir ini disebut sebagai matahari. Beratnya setara dengan 333.000 kalinya bumi. Kalau matahari menjadi ember, maka bumi perlu dimasukkan sampai 1,3 juta kali agar ember ini penuh. Wah, ada objek kecil menarik tuh di hadapanmu. Jaraknya sekitar 150 juta kilometer dari matahari. Bongkahan batu dan lava panas ini nantinya menjadi bumi. Ia masih aktif membentuk intinya saat lautan lavanya berangsur-angsur dingin. Tapi kok berpuluh juta tahun setelah kelahiran matahari, ada objek misterius yang meluncur menuju bumi. Inilah Theia. Planet kecil ini muncul dalam rentang waktu yang berdekatan dengan bumi. Lalu, lintasan spiralnya meliuk-liuk gak karuan dengan kecepatan tinggi. Menurut para ilmuwan, Theia ini udah kayak bola mainan yang dilempar ke sana kemari oleh Jupiter dan Venus. Venus menarik Theia agar mendekatinya. Kemudian si Jumbo Jupiter menarik Theia ke arahnya. Tapi kalau matahari sih lain lagi. Bintang ini seberat 99,8% dari massa total tata surya. Makanya, ia punya aturan mainnya sendiri, yaitu dengan membuat Theia melintasi orbit yang serupa dengan bumi. Lalu, keduanya mendekat dan saling bertetangga. Ukuran Theia setara dengan Mars dan lebarnya kurang lebih sama dengan Samudra Atlantik dari New York ke Portugal. Tabrakan pun tak bisa terelakkan. Theia mendekati bumi dengan kecepatan hampir sengebut 14.500 km per jam. Kecepatan suara pun masih kalah 11 kali lipatnya. Kalau titik tabraknya tepat, kemungkinan besar bumi dan Theia akan sama-sama hancur. Kemudian disusul dengan ledakan besar yang bisa diamati di planet lain, bahkan di siang bolong. Peristiwa ini cuma akan menyisakan debu dan puing yang membara. Meski Theia cuma menyerempet bumi, bagiannya yang seluas Australia kemungkinan akan lenyap. Tapi sudut tabrakannya sebesar 45 derajat pas dan kecepatannya sangat tinggi. Ledakan ini bahkan menguapkan banyak sekali batuan di bumi. Gelombang kejutnya juga mampu menerbangkan sisa puing-puing ke orbit bumi. Terbentuklah kawah besar di titik benturan dan kemudian dibanjiri oleh lava yang mendidih. Sisa-sisa Theia dan pecahan bumi mulai mengorbit planet kita. Menurut salah satu teori, pecahan ini membentuk dua bulan. Awalnya, keduanya mengorbit secara bersamaan, tapi kemudian malah saling bertabrakan karena jaraknya terlalu dekat. Terbentuklah objek luar angkasa berukuran jumbo. Tapi teori lain mengklaim, semua pecahan ini tertarik oleh sisa-sisa Theia. Kemudian, terbentuk bulan yang kita kenal sekarang ini. Dulunya, bulan cuma bongkahan batu lava berwarna merah.
Sudut tabrakan seperti ini agak memiringkan sumbu bumi dan mempercepat rotasinya. Karena Thea juga, kita punya beragam musim dan zona waktu. Bumi punya lempeng litosfer berupa potongan padat berukuran besar yang ada di dalam keraknya. Setelah bertabrakan dengan Thea, lempeng ini patah dan retak. Akibatnya, karbon semakin tersebar ke penjuru dunia. Peranan unsur ini sangat penting bagi kehidupan di planet kita. Bumi pun mulai mendapatkan metabolismenya. Ratusan juta tahun kemudian, makhluk hidup pertama mulai muncul di bumi. Selama hampir 4 miliar tahun, organisme bersel tunggal telah berevolusi dan menghasilkan bentuk kehidupan yang kita lihat di zaman now. Menurut para ilmuwan, tabrakan kayak gini sangat jarang terjadi. Kemungkinan besar, nggak ada planet lain di luar sana yang bisa tetap bertahan setelah digempur tabrakan dahsyat seperti ini. Mungkin karena ini juga ya, kita belum nemu jejak kehidupan di planet lain. Sementara itu, sisa-sisa Thea masih ada di bumi. Tentu, bentuknya nggak seperti satu planet utuh yang tersangkut di dalam bumi, karena sebagian besarnya telah meleleh lalu menyatu dengan kerak bumi. Dengan menghilangkan permukaan bumi, kamu akan melihat dua gumpalan lava besar seukuran benua, letaknya tepat di bawah Afrika dan Samudra Pasifik. Wah, kemungkinan itu tuh sisa-sisa dari Thea. Thea nggak nyatu dengan mantel bumi karena densitasnya berbeda. Sama kayak kamu mencampur air dan minyak di dalam gelas, minyak akan selalu mengapung di permukaan air, lapisannya juga rata. Tapi kalau kamu mengangkat lapisan lava ini ke permukaan, tingginya akan setara dengan 100 gunung Everest. Sisa-sisa Thea juga kemungkinan ada di bulan. Misi luar angkasa Apollo membawa pulang sejumlah sampel tanah untuk dianalisis. Menurut kesimpulan para ilmuwan, struktur bulan sangat mirip dengan bumi. Para ahli sudah bisa mengebor bumi sampai jauh ke bawah untuk mengambil sampelnya. Sampel ini kemudian dianalisis. Jika strukturnya cocok, berarti Thea bisa dipastikan telah menabrak bumi 4,5 miliar tahun yang lalu. Dan dari sanalah bulan terbentuk. Tapi sampai saat ini, Thea masih jadi misteri. Para ilmuwan juga belum tahu pasti kalau planet ini benar-benar ada. Semua konsepnya memang sesuai dengan model pembentukan bulan sih. Tapi tabrakan dahsyat ini kemungkinan nggak pernah terjadi. Oke lah, saatnya beralih ke planet lain sejauh 40 tahun cahaya dari bumi. Wah, sampai juga di planet 55 Cancri. Ukurannya sekitar 2 kalinya bumi, tapi 8 kali lebih berat. Kamu mulai mengambil palu jumbomu lagi untuk memukul pahatmu. Planetnya retak. Tuh, ternyata ada berlian raksasa. Suhu di planet ini puluhan kali lebih ngebul dari bumi. Permukaannya juga banyak mengandung karbon. Karena panas, tekanan karbonnya juga melonjak. Strukturnya pun berubah. Awalnya, karbon berubah menjadi grafit. Lalu saat tekanannya dinaikkan, grafit ini berubah menjadi berlian. Berlian di bumi terbentuk jauh di bawah tanah, tepatnya di bawah 100 km. Tekanan di situ 50.000 kali lebih kuat dibandingkan tekanan di permukaan bumi. Suhunya juga sangat panas, bisa melebihi 500 derajat Celcius. Saat terjadi letusan vulkanik, berlian akan terlempar di dekat permukaan bumi. Meski begitu, manusia harus menggali sedalam 450 meter untuk menambang batu mulia ini. Berlian Golden Jubilee merupakan berlian bersegi paling besar di dunia. Beratnya setara dengan coklat batangan dan ukurannya sebesar hamster. Harganya sekitar 170 miliar rupiah. Bisa kamu bayangin ada berlian seukuran planet? Akhirnya, kamu kembali lagi ke tata surya kita. Perjalananmu kali ini menuju Europa, satelit Jupiter. Lebar Europa kurang lebih sejauh jarak Seattle menuju Houston, tapi masanya kurang dari 1%-nya massa bumi. Permukaannya tertutup kerak sedingin es, dan tebalnya sekitar 30 km. Gimana kalau kamu memecahkan kerak Europa dengan palu raksasamu itu? Seluruh Europa tertutup air rupanya. Suhunya dingin sekali, 3 kali lebih dingin dari suhu di kutub utara bumi. Air pun langsung berubah jadi es. Meski begitu, lautan di bawah permukaannya masih berwujud cair. Europa berinteraksi dengan Jupiter lewat gaya gravitasi seperti bulan dan bumi. Terciptalah gaya pasang surut dan memanaskan inti Europa. Inti ini melelehkan es di sekitarnya. Hasilnya terbentuk lautan besar, 2 hingga 3 kali lebih besar dari semua lautan bumi jika digabungkan. Para ilmuwan meyakini air adalah dasar kehidupan. Artinya, mungkin ada kehidupan di Europa. Mungkin ada mata air panas, sama seperti di dasar lautan kita. Air di sana mungkin jauh lebih hangat. Dan meski tekanan dan suhu di tempat-tempat seperti itu cenderung ekstrem, bakteri sederhana dapat tinggal di sana.
Eropa dan bumi hampir seumuran. Artinya, waktu yang terlewat cukup bagi organisme hidup untuk muncul dan berevolusi. Siapa yang tahu? Mungkin peradaban canggih sudah berkembang di bawah kerak es ini. Mereka mungkin membangun kota-kota besar dan ingin menaklukkan luar angkasa saat ini. Tapi satu-satunya hal yang bisa dilakukan manusia saat ini adalah mengirim probe ke Eropa dan mencari tahu apakah kehidupan mungkin bertahan di sana.